Shalom. Shalom. Haleluya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sungguh sukacita yang luar biasa kita boleh ada kembali di tempat ini. Saya melihat wajah-wajah yang penuh dengan sukacita. Apa kita siap untuk memuji Tuhan? Siap untuk memuji Tuhan? Boleh lambaikan tangannya yang siap memuji Tuhan. Haleluya. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa sebelum kita memulai ibadah kita. Kita mau satukan hati kita. Kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk hari yang indah ini, hari yang luar biasa. Hari yang penuh dengan sukacita yang Tuhan berikan bagi kami. Kami bersyukur untuk pagi hari ini kami boleh kembali menghampiri Tuhan. Kami boleh kembali beribadah di tempat ini. Kami datang dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur karena Tuhan sungguh baik dalam kehidupan kami. Dan pagi hari ini kami siap untuk memberikan yang terbaik hanya untuk Tuhan. Karena Engkau yang telah memberikan yang terbaik untuk kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Baru kau berikan untukku dapat melihat rencanamu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Katakan Kaulah segalanya, segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu itu bagi aku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja-Mu. Sekali lagi naikkan pujian ini dengan sepenuh hati kita. Mari pandang Dia, Yesus Tuhan. Kau Bapa yang mengasihi, kuasa-Mu memulihkanku. Hati yang baru kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalan. Hatiku haus Tuhan, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidupku, dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu
katakan mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya dalam hidupku. Kau mengasihiku, Kau menyertaiku. Terima kasih. Kami tinggikan Engkau, Kau Allah yang hidup, Kau Allah yang berkuasa. Yesus Tuhan, glory haleluya, glory haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Engkau Tuhan yang layak kami tinggikan. Haleluya. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Haleluya. Kami siap Tuhan untuk memberikan yang terbaik hanya bagi Tuhan. Haleluya, mari kita semua yang siap diberkati sama-sama katakan amin. Haleluya, berikan sorak-sorai untuk Tuhan kita. Kita mau memuji Tuhan, kita mau bersorak hanya bagi Tuhan. Kita bersyukur karena kebaikannya dalam hidup kita. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melepas bagimu, rahmat-Mu baru setiap pagi. Katakan bersyukurlah, bersyukurlah.
bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Haleluya. Masih semangat untuk memuji Tuhan? Bersuka cita kita yang memuji Tuhan. Kita berikan yang terbaik hanya untuk Tuhan. Hidup kita tidak akan pernah sama saat Tuhan ada di pihak kita. Hanya Engkau satu-satunya Tuhan dalam hidup kami. Haleluya. Mari katakan, Kaulah satu-satunya. Dialah sumber dari segalanya, sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinan kami Tuhan, untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Kau tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Sekali lagi katakan, Kaulah satu-satunya, sumber dari segalanya. Kau kebenaran kami Tuhan, Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinan kami, Kau keyakinanku, untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku,
Silakan duduk saudara. Terima kasih Tuhan. Engkau baik dan selalu baik dalam kehidupan kami. Dan kami percaya bahwa Roh-Mu ada di dalam kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Berikan belas kasihan-Mu bagi kami. Dan nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Naikkan pujian ini sekali lagi dengan sepenuh hati. Ya Rohku
Tuhan, kalau pagi ini kami ada di sini itu belas kasihan Tuhan. Kalau kami masih hidup dan boleh menyembah-Mu di pagi ini, memuji, membesarkan nama Tuhan, itu anugerah besar Tuhan bagi kami. Saatnya kami akan duduk, diam, dan mohon pertolongan Roh Kudus-Mu membuka pikiran hati kami untuk memahami firman-Mu, sehingga firman itu boleh menjadi pelita yang menuntun hidup kami. Berkata-katalah, sapalah kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Silakan duduk. Mari kita buka Alkitab kita dari kitab Kejadian pasal 2. Kitab Kejadian pasal 2 ayat 16 dan 17. Ayat ini adalah ayat yang saya percaya pernah kita baca. Kejadian 2 ayat 16 dan 17. Ya, saya boleh baca. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Saya bekali Anda dengan dua bagian Alkitab yang lain. Yang pertama adalah Titus pasal 1, tidak usah dibuka. Titus pasal 1 ayat 2 bunyinya begini. Saya hanya ingin saudara memperhatikan sifat Allah yang dikatakan di dalam ayat ini. Dan berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak berdusta. Ibrani 6:18, supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Allah yang tidak berdusta, Ibrani kemudian mengatakan Allah tidak mungkin berdusta. Sekarang kita lanjutkan Kejadian pasal 3 ayat 4 sampai 6. Ini kita akan baca bersama-sama Kejadian 3 ayat 4 sampai dengan ayat 6. Bunyinya begini, Kejadian 3, 4 sampai 6. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya, lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian, lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Satu ayat lagi yang saya perlu bekali saudara mengikuti apa yang saya mau uraikan tentang firman Tuhan pagi ini. Dari Yohanes 8:44. Yohanes 8:44, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Saudara-saudara, Kejadian 2, Allah berkata, jangan kau makan buah itu karena kamu makan nanti mati. Setan berkata, makan. Karena dengan kau makan, kamu tidak mati, tetapi engkau akan menjadi seperti Allah. Satu dikatakan oleh Bapa segala dusta, yang satu dikatakan oleh Allah yang tidak pernah berdusta. Betul?
Allah bilang jangan makan, makan kamu mati. Ini dikatakan oleh Allah yang tidak mungkin berdusta. Sementara satu lagi berkata makan dan kamu bukan hanya tidak mati tetapi menjadi seperti Allah. Ini dikatakan oleh siapa? Bapa segala dusta. Jadi kalau saya tanya saudara-saudara, yang dikatakan oleh Allah dengan yang dikatakan oleh setan, yang benar itu yang mana? Yang benar yang mana? Gampang ya jawabnya, Allah. Tetapi di dalam prakteknya sangat sulit untuk kita berkata Allah yang benar. Allah tidak pernah berdusta. Kenapa? Nah mari kita lihat ketika Adam dan Hawa makan itu buah. Bagaimana mereka menegakkan dusta adalah kebenaran. Saya ulang. Ketika Adam dan Hawa makan itu buah, mereka menegaskan yang dusta siapa? Ketika mereka makan. Siapa yang dusta? Allah itu pendusta. Siapa yang mengatakan kebenaran? Iblis itulah yang mengatakan kebenaran. Saudara-saudara, ini dilakukan penegakan dusta sebagai kebenaran itu ditegakkan lewat dua langkah. Langkah pertama, waktu Hawa mendengar Allah berkata lewat Adam mungkin, jangan makan nanti kamu mati. Setan berkata makan. Kamu bukan hanya tidak mati, tetapi menjadi seperti Allah. Nah, waktu itu Hawa ada di mana? Untuk menentukan yang benar siapa, yang bohong siapa, yang jujur siapa. Hawa berdiri sebagai hakim bukan? Dia mesti berdiri di tengah-tengah. Ini ada ngomongannya Allah, ini ada ngomongannya setan. Ini yang benar yang mana ya? Waktu dia berpikir yang benar yang mana ya? Saudara dia ada di mana? Dia ada di tengah antara Allah dan setan bukan? Aku tahu yang setan ngomong, aku tahu yang Allah ngomong, saya mesti memutuskan siapa yang benar. Waktu dia harus memutuskan siapa yang benar, dia berdiri di tengah-tengah antara Allah dan setan, berdiri sebagai siapa? Sebagai hakim untuk memutuskan. Sini dua-dua menghadap kepada saya biar saya timbang-timbang yang benar siapa, yang bohong siapa. Waktu dia berdiri di tengah-tengah, sebagai hakim untuk nanti mempertimbangkan siapa yang benar. Saudara sudah lihat belum? Bahwa di situ dia sudah meninggalkan kebenaran Tuhan. Karena dia berdiri di mana? Untuk ketika dia mau memutuskan siapa bohong siapa benar. Dia ada di dalam atau ada di luar kebenaran Tuhan. Dia udah di luar. Ya, dia berdiri di tengah. Kalau dia ada di dalam kebenaran Tuhan, berarti dia ada di sini dan langsung dia akan berkata, setan lu bohong, pergi sana. Engkau coba mendustai saya. Itu kalau dia berdiri dalam kebenaran Tuhan. Tapi kalau dia berdiri di tengah, ini Tuhan benar, apa setan benar? Ini Tuhan bohong, apa setan bohong? Itu dia di luar loh. Berarti dia berdiri untuk memutuskan di luar firman. Kalau begitu sudah lihat gak? Posisi dia sama setan sama gak? Sama-sama sudah di luar. Setan itu di luar firman. Melawan firman. Hawa memang belum melawan. Tapi dia sudah keluar. Saat itu sebetulnya setan dengan dia sudah jadi sekutu yang berdiri di luar kebenaran Tuhan. Langkah kedua, waktu dia makan. Berarti Hawa memutuskan yang bohong siapa? Allah. Allah itu bohong. Siapa bilang makan mati? Siapa bilang kalau makan kemudian saya akan celaka? Justru yang benar kalau saya makan bukan aja gak mati. Saya akan mengalami kemajuan menjadi seperti Allah. Maka waktu dia makan saudara-saudara lihat ya. Apa yang Allah larang. Apa yang Allah tidak berkenan. Apa yang Allah tolak. Apa yang Allah tidak pingin itu terjadi di dalam hidup kita. Itu manusia makan. Berarti yang Allah larang, yang Allah tolak, yang Allah tidak berkenan. Itu sekarang saya terima menjadi bagian di dalam hidup saya. Makan buah itu Allah pengen gak? Itu kita lakukan. Tidak. Makan buah itu Allah berkenan tidak untuk kita lakukan? Tidak. Makan buah itu apakah kehendak Allah bagi kita? Tidak. Tapi itulah sekarang waktu kita makan, kita bilang
Yang kamu kehendaki itu bukan kehendak saya. Yang kamu tidak kehendaki itu saya kehendaki. Yang tidak berkenan kepadamu itu yang berkenan bagi saya. Apa yang kau tolak Tuhan, itulah yang justru saya mau terima. Maka saudara-saudara, dusta setan itu kita terima sekarang sebagai kebenaran. Bukan hanya kita berdiri ya, tetapi itu kita telan, kita jadikan apa yang berlawanan dengan Tuhan. Itu kebenaran bagi saya. Apa yang tidak menyenangkan Tuhan, itu menyenangkan saya. Apa yang Tuhan tidak sukai, itu kesukaan saya. Nah, sehingga di sini saudara-saudara, itu yang dimaksud oleh Alkitab, kejatuhan dalam dosa. Dosa itu bukan perbuatan. Tetapi sebuah keberadaan di mana berlawanan dengan Allah. Dari situlah mengalir segala sesuatu dosa yang kita lakukan. Allah bilang jangan ini. Kita bilang kenapa enggak? Allah bilang aku tidak suka itu. Kita bilang gua suka itu. Maka kita melihat begini. Ketika kita mulai menerima dusta setan itu sebagai bagian hidup kita melalui makan buah pengetahuan baik dan jahat. Kita ini langsung persis sekarang. Tadi cuma sekutu setan ya, sama-sama di luar Allah. Sekarang saya sama persis dengan setan. Karena saya makan, tadinya yang tidak Allah berkenan masih di luar saya. Ya, tapi ketika saya makan, itu menjelma menjadi seorang manusia. Apa yang Allah lawan menjelma menjadi sebuah keberadaan. Maka saudara-saudara jangan bingung, jangan heran. Di dalam hidup kita selalu punya kecenderungan mengatakan, kalau Allah bilang makan mati, setan bilang makan hidup dan jadi seperti Allah. Maka firman Allah itu dusta dan firman Allah itu merugikan saya, firman Allah membelenggu saya, firman Allah itu mencelakakan saya. Di luar firman Allah lah saya menemukan kebenaran yang menguntungkan, menyenangkan, membebaskan, mensejahterakan. Maka kalau Allah bilang jangan berzina, itu tuh berpikir justru kalau boleh berzina itu yang enak. Itu yang benar, itu yang namanya kebebasan. Saudara-saudara tidur dengan satu perempuan istri kita, itu free sex bukan? Tidur dengan istri kita satu-satunya, itu free sex bukan? Free sex bukan? Bukan. Tidur dengan banyak perempuan, siapa aja yang saya mau, itu free sex bukan? Aneh ya? Oh itu yang lu namain free. Oh justru itu free. Maka orang bilang, lu gila, gua seumur hidup suruh makan di piring yang sama, sayur yang sama. Mana bebas? Yang namanya bebas apa? Hari ini gue mau makan apa, di piring model apa, terserah gue. Itu bebas. Yang firman Tuhan katakan yang mana? Yang katanya, kalau kamu tahu kebenaran, kebenaran itu membebaskan. Kebenaran itu memerdekakan. Yang mana? Yang mana saudara-saudara? Yang dengan istri saya selalu setia dengan dia, iya kan? Itu free sex. Kita balik, enggak itu enggak free. Apanya free itu belenggu. Itu bukan kebebasan. Saudara kita pinter melawan. Jadi kita selalu lihat yang Allah bilang jangan makan. Nanti mati. Kita bilang itu belenggu. Kalau lu mau bebas, lu mau maju, makan. Maka kita lihat saudara-saudara kita mulai menganggap dusta setan itu bukan lagi dusta setan. Itu bukan lagi kebenaran setan. Itu kebenaran saya. Itu hidup saya. Jangan korupsi. Kapan lu kaya kalau nggak korupsi? Hidup hanya dengan kejujuran. Kapan kita bisa maju? Kalau mau maju saudara-saudara. Maka lakukan segala kesempatan yang ada mesti diambil. Jadi apa-apa dibalik ya. Kita punya selalu pikiran gini, di dalam firman Tuhan, di dalam Tuhan itu bakal rugi aja lu. Bakal gak bebas, tidak akan mensejahterakan. Maka itulah sebabnya saudara-saudara,
untuk menyenangkan Tuhan, saudara mesti melakukan apa? Tekan kesenanganmu. Untuk membebaskan Tuhan dalam hidupmu, cuma ada satu cara. Kamu gak boleh bebas. Kamu harus di dalam belenggu firman. Ini gak boleh, itu gak boleh. Ini harus begini, ini harus begitu. Itu bukan kebebasan. Mau bebas, hiduplah di luar firman. Mau sejahtera, pakai jalan mana? Di luar firman. Kita percaya yang terbalik itulah kebenaran yang mensejahterakan. Yang ketiga dan terakhir, saudara-saudara, ketika memutuskan bagi kita nih sekarang ya, yang hidup di luar firman Tuhan karena kita jatuh dengan Adam dan Hawa. Cara kita memutuskan ini benar, ini salah, sekarang pakai kriteria apa? Tadi saya bilang gini, kalau Adam dan Hawa berdiri di dalam firman, maka dia langsung bilang, setan kamu berdusta. Tapi karena dia berdiri di luar, mempertimbangkan, sebetulnya dia sudah di luar firman. Waktu dia makan, dia langsung menyatu dengan kebenaran setan yang adalah dusta kan. Ketika kita menegakkan dusta iblis, sekarang kita terima sebagai kebenaran, kriteria kita dalam menentukan benar salah itu bukan firman. Kita pakai kriteria apa? Ini benar, ini salah. Ini baik, ini tidak baik. Keuntungan, saudara-saudara, itu kriteria kita yang baru. Sejak manusia jatuh dalam dosa, apa yang benar, apa yang baik, itu diukur dari apa untungnya buat saya. Tadi ayat 6, waktu kita baca bunyinya begini. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan. Baik buat siapa? Buat Allah? Buat setan? Baik buat siapa? Baik untuk dimakan. Dan sedap kelihatannya. Menurut siapa ini? Menurut aku. Ini enak kayaknya buahnya. Dan lihatnya juga enak ini buah. Lagi pula pohon itu menarik hati. Hati siapa? Enak, baik untuk dimakan. Buat siapa? Lidah saya. Sedap kelihatannya buat siapa? Mata saya. Menarik hati. Hati siapa? Hati saya. Memberi pengertian, lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya. Semuanya orientasinya adalah baik buat saya, sedap buat saya, menyenangkan mata saya, menarik hati saya. Saya jadi ukuran. Waktu saya jadi ukuran, saudara-saudara, semua kita putuskan berdasarkan itu apa, bawa apa buat saya. Mata saya, telinga saya, lidah saya, hati saya, keberadaan saya. Kita jadi standar baru. Maka orang misalnya contohnya begini, orang bergumul, gua ngerokok apa jangan ya? Standarnya apa? Apa enaknya ngerokok buat saya? Apa baiknya merokok buat saya? Apa untungnya merokok buat saya? Nanti kalau dia udah batuk-batuk, dokter bilang gak boleh merokok dan dia bergumul, saya putuskan gak merokok lagi. Saya tanya, standar waktu dia putusin, saya mesti berhenti merokok. Itu apa pertimbangannya? Saya juga pertimbangannya. Kalau gue berhenti ngerokok, apa ya baiknya buat gue? Apa untungnya ya buat gue? Saudara-saudara mau dia merokok atau stop merokok, standarnya apa? Saya. Bukan apa yang menyenangkan Tuhan ya. Apa yang bagi kemuliaan Tuhan. Enggak, kita berpikir enggak sejauh itu. Ayo kita hidup jujur. Nanti saudara pertimbangan pertama adalah apa baiknya buat saya? Apa untungnya buat saya? Apa bahayanya bagi saya? Apa yang membuat saya bisa lebih maju lewat itu? Kita lihat satu contoh saudara-saudara. Waktu Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Kenapa dia gak berani jujur berkata waktu ditanya apakah kamu juga sama-sama Tuhan Yesus. Kenapa dia gak bilang gini? Iya benar saya bersama-sama. Saya memang muridnya. Kenapa dia menyangkal? Apa pertimbangan dia dalam menyangkal? Sederhana kan? Kalau jujur, iya benar aku murid Tuhan. Apa untungnya buat saya? Apa ruginya buat saya? Dan kalau saya menyangkal, apa untungnya bagi saya? Apa ruginya bagi saya?
Pikirannya cuma begitu kok. Waktu nimbang untung rugi, mana yang lebih untung? Mana yang lebih aman? Mana yang lebih baik? Jujur apa bohong? Jelas Petrus bilang, tuh lihat aja Yesus lagi digebukin, siap lagi disalib, bentar lagi disalib. Saya kalau ngaku nasibnya sama, kalau gitu apa untungnya saya jujur. Waktu Daud didatangi oleh Batsyeba, perut mulai membesar. Ini anak hasil kandungan ini datang darimu Daud. Saudara, kalau Daud jujur, dan saya berpikir-pikir kalau waktu itu saya jadi Daud ya, didatangi Batsyeba, perut besar bilang, Yohan ini anak dari elu. Kira-kira menurut saudara saya akan punya reaksi lebih baik dari Daud? Langsung saya buka forum, panggil menteri, panggil segala pejabat tinggi. Bagaimana cara mengumumkan kepada rakyat bahwa Batsyeba itu saya tiduri. Walaupun dia sudah punya suami Uria, biar rakyat pada tahu saya sudah melakukan dosa itu. Saudara akan lakukan itu? Enggak, saya percaya kita tidak akan lebih baik dari Daud. Begitu dengar nomor satu yang dia pikir. Ini kalau sampai jujur saya katakan terbuka ketahuan semua orang. Mati gua. Jadi kalau gitu apa yang saya mesti lakukan? Gimana ya pengamanannya? Mulai ukur. Cara licik. Suruh Uria pulang. Tiduri Batsyeba. Supaya nanti dipikir itu kehamilan datang dari suaminya. Uria datang. Karena setianya pada Daud. Ini lagi musim perang. Bagaimana saya bersenang-senang. Dia gak mau. Daud pikir celaka, kalau gitu cara yang lain apa? Matiin suaminya. Karena ini orang paling pertama mengancam. Rugi untung, saudara pikirannya. Bagaimana menyelamatkan diri saya? Kalau jujur, apa untungnya? Nggak ada. Kalau bohong, ini lebih menguntungkan. Tapi bagaimana caranya? Mulailah dia berstrategi. Jadi saudara lihat ya, untung rugi itu kemudian melahirkan berbagai tingkah laku. Yang penuh dengan kelicikan, kepalsuan, penipuan, pembohongan. Itu kriteria kita yang baru, saudara-saudara. Jadi kalau begitu, sekarang kita mesti lihat. Ketika saya dikasih tema jujur. Apa itu jujur? Saudara-saudara, maka di sini kita perlu melihat ya. Jujur itu adalah sebuah panggilan untuk hidup seperti Tuhan. Bukan tingkah laku. Kalau dipahami sebagai tingkah laku, mungkin semua agama juga mengajar kita jangan bohongi orang. Tetapi kita mesti mengerti panggilan jujur di dalam iman Kristen, dalam pengajaran Alkitab adalah karena kita menganggap dusta itu sebagai kebenaran, dusta itu sebagai jalan kehidupan, dusta itulah jalan yang membebaskan, mensejahterakan, menyelamatkan, dan itu alat yang sangat patut dipercaya untuk kita pakai. Maka kalau kita bicara soal jujur, orang langsung berkata begini, itu kalau di gereja dikhotbahin sih gampang, coba praktekin di luar, kan gak bisa. Saya baru minggu lalu beli gas, ya gas karena saya jarang masak, jadi saya beli yang 3 kilo. Nah itu aja udah nipu, sebenarnya kan nggak boleh ya kalau itu kan buat rakyat bawah ya. Begitu gasnya saya pasang, kan ada ukuran gasnya, cuma setengah. Saya bilang ini pedagangnya tidak jujur. Nomor satu yang saya pikir apa? Ketika lihat cuma setengah, biru nggak naik sampai ke apa itu kuning ya. Yang pernah pasang gas tahu. Kalau yang bengong gini, lu berarti nggak pernah pasang gas. Wah, nomor satu yang saya pikir apa? Gak bakal gue beli lagi di situ. Iya kan? Tapi saudara-saudara, waktu saya merasa saya ditipu, saya dibohongi. Ini pedagang gak jujur. Saya marah. Saya kesel. Sorenya saya janji seorang teman untuk datang ke rumahnya ada meeting dengan dia jam 4. Tapi sampai setengah 4 kapuk ke Tanah Abang. Yaitu jam macet jam 4. Gak mungkin saya berangkat 15 menit.
Ya kan? Pasti nggak sampai jam 4 kalau berangkat 15 menit. Supaya dia jangan pikir saya mempermainkan waktu jam 4 lebih nanti kok belum sampai. Maka saya lihat deh, saya hanya bisa berangkat nih nanti jam 4 kurang 10. Pasti telat. Jadi apa yang saya lakukan? Jam 3 lewat seperempat saya sudah teks, I'm on the way. Bohong nggak? Dan nanti saya berangkatnya jam 4 kurang 10. Tapi saya sebelumnya sudah teks, 3 seperempat, I'm on the way. Jadi nanti kalau telat, dia bisa tebak, oh bukan dia berangkatnya telat. Dia mau udah berangkat dari pagi-pagi. Saya pikir-pikir, dusta itu sudah jalan hidup. Sudah kebiasaan dan menyelamatkan. Teman saya kan nggak tahu saya 4.10 dan saya betul tiba hampir jam 5. Dia nggak marah karena dia tahu Yohan berangkatnya 3 seperempat kok. Selamat aku. Jadi apa sih yang di otak saya? Apa firman? Atau gimana cara menyelamatkan? Mana lebih baik berkata jujur, aduh Pak saya berangkat 4 kurang 10 jadi nggak tepat janji nih. Dan meeting itu meeting yang penting. Dan teman saya ini sangat tepat waktu karena dia punya meeting yang lain sebagai seorang pimpinan perusahaan besar. Jadi saya langsung berpikir gini, susah ya sebetulnya untuk hidup jujur. Kemarin ke Bandung ada pelayanan, ada 2 teman dianggap lagi berantem, penengahnya langsung harus membohongi yang sini, membohongi yang sana supaya jangan benar-benar berantem. Sebetulnya saudara-saudara apa itu jujur? Saya lihat gini, ada 3 pertimbangan ketika orang diajak hidup jujur. Yang pertama begini, dia akan mempertimbangkan jujur atau tidak berdasarkan untung rugi. Jangan berpikir saudara-saudara ketidakjujuran itu selalu menguntungkan. Jangan berpikir seperti yang kita pikir dusta adalah kebenaran. Hidup di luar yang Tuhan minta, hidup di luar yang Tuhan perintahkan. Itulah yang membebaskan dan menguntungkan. Karena ternyata setelah Hawa makan dan Adam makan, matanya celik. Bohong semua. Kapan itu disadari bohong? Ketika sudah nyemplung ke dalam baru tahu. Benar bohong. Semua penelitian, mau psikologi, mau filsafat, mau pengalaman hidup mengatakan, ketika Anda bohong dan itu diketahui, maka yang nomor 1 kita akan kehilangan adalah orang hilang percaya pada kita. Dan hilang percaya pada kita, mau di keluarga, suami istri, mau orang tua anak, mau hubungan bisnis, mau hubungan pemerintahan, hancur. Saudara Alun, begitu ketahuan masih begitu banyak pejabat pajak yang korup gini, rakyat kehilangan kepercayaan. Saya tanya dengan teman saya seorang pejabat pajak, ini fenomena gunung es bukan? Kalau fenomena gunung es, alun itu berarti cuma baru kelihatan depan atasnya, bawahnya itu berarti gede banget. Ada berapa alun di perpajakan? Terus terbuka lagi Pak Mahfud bilang ada 300 triliun itu transaksi yang mencurigakan. Jadi ini bangsa apa ini ketika kita melihat ini semua pembohongan yang terjadi, saya hilang percaya pada pemerintah. Jadi berpikir-pikir kudu bayar pajak apa enggak kalau begini uang gue dimainin begini. Saudara suami istri juga begitu kan. Begitu tahu saya dibohongi. Suami bilang gua ke kantor. Istri berkata dia ke kantor apa kemana nih? Ketika anak membohongi orang tua, Minggu bilang ke gereja sebetulnya enggak ke tempat lain. Orang tua mulai mengamati pulang dari ke rumah tanya, tadi pendeta khotbah apa? Saudara jadi rusak. Maka orang berkata Anda harus hidup jujur, jangan sampai kehilangan kepercayaan. Kalau tahap kita memutuskan hidup jujur hanya karena pertimbangan untung rugi, tetap karena aku jujur karena banyak untungnya. Saudara sebenarnya sama aja kayak tadi, merokok apa enggak merokok, saya timbang untungnya mana lebih besar buat saya. Itu bukan standar Alkitab.
Yang kedua, saudara-saudara, orang memutuskan untuk jujur atau tidak berdasarkan pemikiran seperti ini. Jangan lakukan pada orang lain yang kamu tidak mau orang lakukan itu pada dirimu. Bagus ya. Jadi begini, pikirkan kalau kamu membohongi orang lain sampai orang lain memakai prinsip-prinsip kriteriamu memperlakukan engkau, lu bisa terima enggak? Sebenarnya Alun sama Mario itu ya, itu sebuah permainan yang sama. Bapaknya nipu rakyat, anaknya mainin bapaknya. Nah sekarang kita tanya, waktu Mario memperlakukan papanya seperti ini, sampai hancur gara-gara anaknya, bapaknya terima gak? Seneng gak? Oh iya, anak gue pinter praktekin cara hidup gue. Kenapa gak dari dulu Mario, supaya orang-orang pada tahu bapak lu kayak gini. Kan pasti dia sangat tidak suka. Tetapi sebetulnya anak belajar dari mana? Dari bapaknya. Nah, kalau engkau tidak suka orang lain mempraktekkan cara hidupmu seperti itu, kamu jangan lakukan. Saudara, itu kelihatan lebih tinggi. Tetapi firman Tuhan mengatakan begini. Bapak segala dusta. Itu adalah iblis. Allah itu tidak mungkin berdusta. Maka sebetulnya kita dipanggil mengatakan ya, kalau ya, tidak, kalau itu tidak. Dan Yesus berkata lebih dari itu datangnya dari si jahat. Yang adalah bapa segala dusta. Maka kalau begini saudara-saudara, panggilan kita untuk hidup jujur itu bukan soal untung rugi. Bukan karena orang lain bagaimana saya berharap dia tidak mempraktekkan, saya tidak mau dia mempraktekkan apa yang saya praktekkan. Tetapi sebagai panggilan, saya pingin dikeluarkan hidup kembali di dalam kebenaran Tuhan. Mengakui apa yang Tuhan bilang benar itu benar. Maka kalau Tuhan berkata hidup jujur itulah yang kuingini, itu benar Tuhan. Kalau Tuhan berkata jangan mengingini harta milik atau istri sesamamu, itu benar Tuhan. Enggak soal untung rugi. Enggak soal nanti bagaimana orang memperlakukan saya. Maka saya bisa mengatakan begini, lebih baik saya jujur walaupun itu membahayakan saya, walaupun itu merugikan saya. Karena apa? Karena ini adalah kebenaran. Dan kalau Allah mengatakan ini kebenaran, saya sebagai gambar Allah mengatakan itulah yang benar. Nah kalau sampai di sini saudara-saudara, berarti di dalam tiap kali kita memutuskan jujur atau bohong, saya pasti bergumul. Saya akan bergumul dengan berbagai pergumulan, tetapi saya harus tahu, oh inilah panggilan saya sebagai anak Allah. Inilah perubahan yang Allah ingin kerjakan sampai saya menjadi serupa seperti dia. Tidak mungkin berdusta. Saudara, saya tahu kalau kata tidak mungkin, Allah tidak mungkin berdusta itu ditempelkan pada saya. Saya bilang Tuhan, nomor satu yang saya akan kerjakan, berlutut minta ampun. Karena saya tidak mungkin bisa disebut tidak mungkin berdusta. Siapa yang berani angkat tangan di sini? Tuhan, saya bertekad untuk jadi manusia yang tidak mungkin berdusta. Gila lu. Kita nggak mungkin lepaskan dusta di dunia seperti ini dengan sifat kita yang sekarang. Tetapi kita tahu inilah proses yang Allah sedang kerjakan di dalam hidup kita. Karena dia menginginkan hidup yang serupa antara Bapa dan anak. Saudara ingat Matius 5, Yesus pernah berkata, kasihilah musuhmu. Kenapa mesti mengasihi musuh? Karena Bapakmu, walaupun kau tidak berterima kasih, walaupun kau berdosa, dia memberi hujan, dia memberi matahari. Panggilannya apa? Kenapa mesti begitu? Karena Yesus berkata, dengan berbuat begitu, engkau sama seperti Bapa. Itu yang kita gumuli ketika saya berdusta. Saya enggak pikir untung ruginya, Tuhan, saya belum berdiri di dalam kebenaran. Saya belum bisa Tuhan setuju menyatu dengan engkau. Kemudian mengatakan ya, iya. Kalau tidak, tidak. Dan disitulah saya akan berdoa Tuhan. Bukan hanya minta ampun. Tapi bentuklah saya terus supaya aku makin seperti engkau. Yang kalau berjanji
tidak berdusta. Kalau memberikan perkataan tidak mungkin berdusta. Sampai orang melihat engkau memang masih ada cacat ya. Tetapi semakin hari kita lihat kemuliaan Tuhan terpancar di dalam hidup kita. Itu pergumulan kita. Itu doa kita. Itu tujuan hidup kita. Menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Mari kita buka satu ayat dan kita tutup khotbah kita dari 1 Petrus pasal 2 ayat 21 dan 22. Bagaimana ini menjadi sebuah ayat yang memanggil kita untuk hidup seperti Tuhan Yesus. 1 Petrus pasal 2 ayat 21 dan 22. Ketemu 1 Petrus pasal 2 ayat 21 22. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu atau bohong tidak ada dalam mulutnya. Menjadi serupa dengan Kristus, pasti ini yang Allah mau capai di dalam hidup saudara dan saya. Kita berdoa. Tuhan, kami datang dan melihat sebetulnya berkata tidak jujur. Itu hanya satu bukti kecil bahwa kami hidup di luar kebenaran Tuhan. Kami hidup tidak setuju dengan yang Tuhan katakan. Kalau kau mengatakan di dalam kejujuran ada kebebasan, di dalam kejujuran itulah kami memancarkan kemuliaan Tuhan. Kami berkata di dalam ketidakjujuran itulah kebebasan, di dalam ketidakjujuran itulah yang menyelamatkan, mengamankan, mensejahterakan kami. Itu sebabnya ya Tuhan, setelah Engkau tebus kami, Engkau bentuk, Engkau cipta barukan kami tetap memiliki pergumulan-pergumulan dengan hidup lama kami. Tapi kami bersyukur bahwa Engkau sedang membentuk kami menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Yang salah satunya adalah tidak ada kebohongan di dalam mulutnya. Kami tahu Engkau terus berkarya sampai kami menjadi seperti Engkau sendiri. Dan orang boleh melihat kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dan Yesus pun berkata,
daku, pegang tanganku, dekat di sisimu. Dan Yesus pun berkata, Aku inilah jalan kebenaran dan aku juga kehidupan. Aku inilah jalan kebenaran dan aku juga kehidupan. Tiada yang sampai pada Allahmu jika tanpa daku. Tiada yang sampai pada Allahmu jika tanpa daku. Yesus Tuhan yang bimbing di kebenaran agar ku sampai di tujuan hidup yang kekal. Aku sungguh lemah Tuhanku, jikalau Tuhan tinggalkan daku, kuatkan daku, pegang tanganku, dekat di sisimu. Dan Yesus pun berkata, yakinlah kau, aku tiada jauh. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita telah mendengarkan firman Tuhan mengenai kejujuran merupakan cerminan karakter Kristus. Berikut beberapa informasi penting untuk sepanjang minggu ini. Siang ini Teen Sunday Service kembali dilaksanakan pada pukul 12 siang di lantai 2 yang akan membahas tentang remaja zaman now yang akan dilayani oleh Ko Agus. Disusul pada hari Rabu, para wanita kembali diundang untuk mengikuti ibadah WBI yang akan dilaksanakan di Gedung 35 pada pukul 5 sore yang akan membahas tentang wanita yang menjadi berkat dengan pembicara Ibu Wilis. Pada hari Kamis, ibadah doa kembali dilaksanakan pada pukul 4:30 sore di Gedung 35. Pada hari Sabtu 18 Maret 2023, para pemuda diundang untuk mengikuti Youth Community yang akan dilaksanakan di Gedung 52 lantai 2 pada pukul 6 sore. Pada hari Minggu, ibadah raya kembali dilaksanakan pada pukul 8 pagi yang akan membahas tentang kuasa perkataan dengan pembicara Ibu Maimunah Natasha. Disusul pada pukul 10, ibadah sekolah minggu akan belajar tentang mengabarkan kabar baik. Kemudian pada pukul 12 siang, Teen Sunday Service kembali dilaksanakan pada pukul 12 siang yang akan membahas tentang The Power of Word yang akan dilayani oleh Ko Alvin. Dan gereja masih membuka pendaftaran kelas musik sampai hari ini. Bagi saudara yang berminat, silakan langsung menghubungi Bapak Sandi dengan nomor yang tertera pada layar. Sekian informasi penting untuk sepanjang minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Hai, saya Budi Harmanto, Ketua Kompas. Ini istri saya, Sumi. Hai, saya Damli, saya Wakil Ketua Kompas, dan ini istri saya, Retna. Kompas itu apa ya? Kompas, kamu mau tahu tentang Kompas? Kompas adalah komunitas pasangan suami istri.
adalah wadah tempat pasangan suami istri yang telah menikah. Oh, nggak cuma itu doang kok. Karena Kompas itu juga merupakan wadah bagi pasangan-pasangan yang akan menikah. Kita belajar apa ya di Kompas? Di Kompas ini kita belajar mengenai lebih dalam firman Tuhan dan juga lebih dalam mengenai pasangan kita. Oh, dan juga di Kompas kita belajar bagaimana kita mendidik anak-anak kita tumbuh dewasa di dalam Kristus dan bagaimana kita mengelola keuangan kita serta kesehatan kita. Keren ya. Oke, pastikan kita join di Temu Kompas pada Rabu ketiga setiap bulannya. Oh iya, di bulan ini kita membahas soal apa ya? Penasaran? Saksikan tayangan berikut ini. Aduh, di sini nggak ada sinyal ya, Kohen. Mau pesen GrabFood jadi nggak bisa. Kalau Koko gimana kok sinyalnya? Iya, nggak ada sinyal. Dari tadi mau hubungin istri saya aja nggak bisa. Hai, kenapa kalian begini-begini nih? Ini Ci, kagak ada sinyal, jadi ribet susah urusannya. Ada ya? Iya, nggak enak banget kalau nggak bisa connect sama sinyal kayak gini. Kalian nggak ada signal aja bisa rusuh dan sepusing begini ya. Gimana kalau seandainya kita nggak ada connect sama Tuhan atau kita nggak bisa connect sama pasangan kita, gimana coba? Aduh, jangan sampai Ci, jangan sampai. Iya, jangan sampai. Terus gimana caranya, Ci? Supaya hubungan kita seperti sinyalnya, supaya bagus hubungan kita sama Tuhan Yesus. Gimana ya caranya ya? Oh iya, apa tuh? Di Temu Kompas pada saat bulan Maret ini kita akan membahas tentang stay connected. Kalian pastikan hadir loh. Pasti Ci. Mau tahu kapan? Itu tanggal 22 Maret jam 5 sore di gedung 52. Tahu nggak? Ini onsite loh. Pastikan kalian hadir ya. Pasti Ci, saya ajak Andres dan berserta lainnya. Oke. Dan kita akan dilayani oleh Ibu Bertina. Oke teman-teman semua, pastikan kita semua join ya tanggal 22 Maret jam 5 sore secara onsite di gedung 52. Ditunggu. Bye. Boleh lambaikan tangannya pagi hari ini kita sudah diberkati oleh firman Tuhan maupun oleh paduan suara Mutiara Kasih. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Yohan Candawasa atas pelayanannya, juga seluruh tim paduan suara Mutiara Kasih. Tuhan Yesus memberkati. Baik, saya boleh tanya apakah pagi hari ini adakah jemaat yang baru pertama kali hadir di tempat ini? Pertama kali mengikuti ibadah di GBI Jalan Timur? Ada? Oke, baik. Untuk bagi saudara yang mengikuti secara online, yang pertama kali mengikuti secara online, kami mengucapkan selamat bergabung di GBI Jalan Timur dan biarlah di ibadah-ibadah berikutnya juga tetap bisa mengikuti ibadah secara online bersama-sama dengan kami. Kita akan memberikan persembahan syukur kita. Baik seluruh tim sudah mempersiapkan diri dan sebelum kita memberikan persembahan syukur kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat-Mu di dalam kehidupan kami sepanjang minggu ini. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan, kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Dan pagi hari ini Tuhan kami akan memberikan persembahan syukur kami. Sedikit dari begitu banyak berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Dan biarlah persembahan ini Engkau kuduskan dan Engkau pakai untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan biarlah Tuhan kami mau memberikan persembahan syukur kami dengan hati yang penuh dengan sukacita. Haleluya. Amin. Kita akan naikkan pujian, Ya Roh Kudus, Ku haus padamu. Ya Roh Kudus, Ku haus padamu. Puaskan sekarang kerinduanku.
bangkit berdiri. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan Allahku. Beriku belas kasihan-Mu. Bangkitkan roh-Mu di dalamku, nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan, Yesus Tuhan, Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan Allahku. Beriku belas kasihan-Mu. Bangkitkan roh-Mu di dalamku, nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan. Serukan namanya Yesus Tuhan. Yesuslah Tuhan. Yesus Tuhan. Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan Allahku. Beriku belas kasihan-Mu. Bangkitkan roh-Mu di dalamku, nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Di hadapan hadirat Allah kami berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan pada pagi hari ini. Luar biasa firman Allah Engkau beritahukan kepada kami, belajarlah hidup jujur di hadapan hadirat Allah. Allah mengerti dan mengenal semua jemaat yang hadir pada pagi ini. Firman tidak tertabur begitu saja, tapi ada rencana Allah dalam kehidupan kami. Dan Engkau mengerti keberadaan seluruh kami. Dikala di antara kami hidup yang tidak jujur di hadapan hadirat-Mu, marilah Allah Roh Kudus berilah kepada kami kekuatan. Kami belajar jujur di hadapan hadirat-Mu. Jujur di hadapan sesama kami, jujur antara suami istri, jujur antara orang tua dan anak. Kami belajar jujur, melakukan firman Allah sesuai dengan apa yang Kau kehendaki. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Singkirkan segala pikiran yang sia-sia yang dapat menjauhkan kami hidup dalam ketidakjujuran Allah. Allah singkirkan, hancurkan semua di dalam nama Yesus. Tapi bawalah kami untuk hidup seperti Engkau. Jujur di hadapan hadirat-Mu Allah. Kami naikkan syukur kepada-Mu, berkatilah hamba-Mu yang telah menjadi saluran berkat pada saat pagi hari ini. Allah membuka kebenaran firman Allah makin hari makin mendalam baginya. Sehingga dia boleh menjadi saluran berkat dimanapun Allah Engkau pakai. Terima kasih, kami naikkan syukur kepada-Mu ya Tuhan.
Hamba berdoa bagi kami semua yang hadir pada pagi hari ini, yang baru pernah hadir maupun yang menjadi jemaat yang rutin dalam ibadah. Allah memberkatikan kami semua Tuhan. Tanamkan kesetiaan untuk kami beribadah kepada Engkau. Tanamkan kesetiaan kami mencintai akan firman Allah. Merindu akan firman-Mu. Merindu dan haus akan firman-Mu. Tuhan, sehingga kami boleh setia dan setia di dalam beribadah kepada Allah. Tiap minggu Engkau memberikan makanan-makanan yang luar biasa bagi kami. Yang dapat membentuk kehidupan kami menjadi indah di hadapan hadirat Allah. Terima kasih, terpujilah nama-Mu Bapa. Allah menyerahkan seluruh jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu. Allah memberkatikan tiap mereka Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan Engkau tahu dan Engkau campur tangan Bapa. Biarlah di dalam kehidupan kami ini kami berjalan dengan tiada awan dan tiada api. Pada siang hari dengan tiada awan, tiada malam dengan tiada api. Menandakan Allah tidak pernah meninggalkan kami. Allah selalu menyertai kami. Dan Allah selalu memberikan pertolongan kasih setia-Mu kepada kami. Terima kasih, ajarlah kami taat kepada firman-Mu. Terpujilah nama Allah. Kami naikkan syukur kepada-Mu Tuhan yang hadir pada saat pagi hari ini. Mungkin ada dalam keadaan sakit, dalam keadaan lemah, dalam keadaan bimbang. Hamba berseru di dalam nama Yesus. Allah menjamahkan kami semua. Kami meninggalkan bait-Mu dengan damai sukacita. Dengan sukacita, damai sejahtera daripada Allah. Terima kasih, terpujilah nama Allah. Inilah seluruh doa yang dapat hamba panjatkan ke hadapan hadirat-Mu. Tidak dengan nama lain, kalau hanya dalam satu nama Yesus yang ajaib. Tuhan dan Juru Selamat kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Pulanglah dengan berkat daripada Allah Bapa. Persekutuan daripada Allah Anak. Dan kuat kuasa Roh Kudus. Menyertai kita sekalian. Mulai dari hari ini sampai Maranatha Yesus Engkau datang kembali. Haleluya, terima kasih Tuhan. Amin. Tuhan memberkati saudara sekalian. Selamat berhari Minggu. Haleluya, ibadah telah selesai. Jemaat kembali dipersilakan untuk duduk dan menunggu arahan dari Asher. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.